Sahabat tani, hama merupakan organisme yang keberadaannya dapat mengganggu, menghambat, atau bahkan membuat terjadinya penurunan hasil dari tanaman pertanian kita. Dan salah satu hama yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan para petani padi yaitu wereng coklat. Di mana ketika serangannya itu sangat parah, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hingga berujung pada kegagalan panen. Di dalam video ini kita akan bahas secara detail tentang wereng coklat. Dan bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, hama wereng coklat pastinya sudah nggak asing lagi kan bagi Anda. Hama ini merupakan hama jenis serangga yang menghisap cairan tanaman. Dan tubuh hama ini berwarna kecoklatan dengan panjang tubuh kisaran 2-4,4 mm. Hama ini keberadaannya paling meresahkan karena bukan hanya dapat merusak, tetapi lebih parah lagi bisa membuat penurunan produksi hingga berujung pada kegagalan usaha tani kita. Dan sebelum kita bahas apa saja sih kira-kira insektisida untuk mengendalikan hama wereng coklat ini, terlebih dahulu kita bahas dulu kenapa sih wereng coklat ini bisa menyerang tanaman kita, oke? Menurut jurnal Baihaqi tentang wereng coklat disebutkan bahwa ledakan wereng coklat itu bisa jadi dipacu karena pertama, perubahan iklim global yang mempengaruhi sikap hama terhadap tanaman padi. Jadi, ketika curah hujan atau kelembapan pada lahan pertanian kita itu tinggi, maka berpotensi menjadi pemicu berkembangnya wereng coklat ini pada lahan pertanian kita. Dan kembali lagi, kalau sudah faktor alam begini ya mau gimana lagi kan sahabat tani? Artinya kalau sudah tahu jika faktor kelembapan dan curah hujan yang tinggi menjadi pemicu wereng coklat ini, maka Anda tuh perlu berhati-hati dan lakukan pengamatan secara berkala pada lahan pertanian Anda, oke? Kemudian pemicu kedua yaitu ketidakserempakan tanam dan bahkan ini yang paling jadi masalah, yaitu menanam varietas yang berbeda-beda. Hal ini menjadi pemicu yang paling dominan dari serangan hama wereng coklat ini ya sahabat tani. Dan kebanyakan memang alasan para petani di sini menanam varietas tertentu atau varietas yang berbeda-beda ini karena soal faktor pasar. Misal harga varietas tertentu dianggap lebih menguntungkan. Dan lagi juga soal faktor konsumsi pribadi, di mana varietas tertentu itu lebih disukai rasanya ya sahabat tani, terutama untuk konsumsi keluarga. Dan kalau udah begitu, maka kembali lagi deh sahabat tani bahwa Anda tuh harus rutin untuk melakukan monitoring atau pengamatan pada lahan pertanian Anda, baik keberadaan wereng coklat itu sendiri maupun musuh alaminya. Dan untuk informasi varietas apa yang tahan terhadap wereng coklat ini, maka silahkan sahabat tani menghubungi PPL di desa Anda gitu ya sahabat tani. Kemudian pemicu ketiga yaitu penggunaan insektisida yang tidak bijak, bahkan melewati dosis anjuran dengan anggapan, kasih aja yang banyak biar dia mati gitu loh. Ya mati sih mati ya sahabat tani, tetapi sudah saya jelaskan ya sahabat tani pada video yang judulnya menakar dosis pestisida, bahwa ketika ada sekelompok hama itu kita semprotkan dengan insektisida dengan dosis yang melebihi anjuran. Namun ternyata di antara semua itu atau di antara mereka semua itu ada yang mampu pulih kembali dan kemudian berkembang biak lagi. Maka inilah yang bakal memicu resistensi atau kekebalan tubuh dari wereng coklat itu sendiri. Ketidakakuratan pemakaian dosis insektisida di sini saya tuh tahu banget ya sahabat tani. Bahkan ini tuh sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, yaitu menggunakan tutup sebagai takarannya. Misal nih, ada yang tanya, kamu nyemprot wereng itu berapa tutup? Katanya, kemudian yang satunya jawab 2 tutup katanya. Ya padahal kan nggak jelas ya sahabat tani, 1 tutup itu berapa mili, bener nggak kira-kira?
kecuali memang untuk pestisida tertentu yang tutupnya tersebut sudah ada takarannya. Nah, itu baru nggak apa-apa ya sahabat tani. Makanya ya sahabat tani, mulai saat ini saya saranin deh Anda untuk stop menakar dosis pestisida menggunakan tutup. Makanya kedepannya buat sahabat tani yang ingin menakar pestisida, minimal gunakanlah sendok. Karena sudah kita kalibrasi atau kita ukur bersama ya sahabat tani, bahwa dosis 1 sendok itu, yang sendoknya yang kayak gini ya sahabat tani, itu 5 mili isi cairannya gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau lebih akurat lagi, maka gunakanlah squid atau istilah umumnya dikenal dengan suntikan. Karena suntikan sendiri itu sudah jelas dan terstandar ukurannya gitu ya sahabat tani. Dan bukan cuman itu, ketidakjelasan dosis di sini selain dapat membuat kue reng itu menjadi resisten atau kebal, juga dapat menjadi pemicu yang keempat, yaitu apa kira-kira? Yaitu yang disebut dengan resurgensi. Resurgensi adalah ledakan suatu populasi akibat musuh alami atau pengendali alaminya itu mati karena penggunaan insektisida yang melebihi batas anjuran dan dilakukan secara terus-menerus. Makanya sahabat tani di sini mesti bijak dalam menggunakan dosis pestisida. Dan tips dari kami dalam menggunakan insektisida yaitu pertama, seperti yang sudah kita bahas, yaitu takarlah dengan akurat ya sahabat tani. Jika pestisidanya cairan, maka takarlah dengan suntikan. Dan jika pestisidanya berbentuk granul atau butiran, atau powder atau tepung ya sahabat tani, maka gunakanlah timbangan untuk pengukurannya. Kedua, jangan menggunakan satu jenis insektisida secara terus-menerus, tetapi rollinglah ya sahabat tani, atau selang-selinglah insektisidanya berdasarkan kode cara kerja pestisida tersebut. Dan untuk jenis pestisidanya apa aja akan saya jelaskan ya sahabat tani pada akhir video ini. Dan ketiga, itu jangan mencampur pestisida ya sama mekanisme cara kerjanya. Misal sistemik dicampur dengan sistemik, kontak dicampur dengan kontak, maka itu bisa berisiko bukan hanya menyebabkan resistensi ya sahabat tani pada hama, tetapi tanamannya bisa juga berisiko nggak tahan. Maka risikonya adalah tanaman kita itu menjadi tumbuh tidak normal, gosong, kering, kemudian sakit ya sahabat tani, hingga mudah sekali terserang oleh hama pengganggu. Nggak mau kan itu terjadi? Dan untuk informasi mekanisme cara kerja pestisida itu sendiri, itu sudah pasti tertera ya sahabat tani pada kemasan pestisida, apakah itu kontak atau apakah itu sistemik. Dan yang kelima, dan ini yang paling parah ya sahabat tani, yaitu jangan mencampur terlalu banyak campuran. Misal ya sahabat tani, insektisida dicampur dengan fungisida, campur lagi dengan herbisida selektif, campur lagi dengan pupuk daun, dan campur juga perangsang, kalau perlu campur sama perekat, dan campur semua gitu ya sahabat tani. Maka saya bilang ini namanya campur sari gitu ya sahabat tani. Dan jika salah dalam melakukan pencampurannya, maka berpotensi terjadi yang namanya ketidakkompatibelan formulasi, yang ditandai dengan terjadinya gumpalan atau endapan pada bagian bawah larutan, atau apungan pada bagian atas larutan, atau perubahan warna larutan, atau perubahan suhu larutan, atau ini yang paling parah ya sahabat tani, yaitu terjadinya perubahan aroma larutan. Maka jika salah satu ini terjadi, misal terjadi gumpalan ketika Anda mencampur pestisida, maka coba aja deh semprot ya sahabat tani. Maka saya tuh yakin deh bakalan wassalam tanaman Anda ya sahabat tani. Karena sudah banyak banget ya sahabat tani kasus atau pengalaman dari petani saya di sini. Tanamannya tuh jadi gosong ya sahabat tani, kering hingga mati karena memaksakan penyemprotan pestisida yang sudah terjadi gumpalan. Makanya untuk lebih jelasnya sahabat tani bisa pelajari secara mendalam ilmu mencampur pestisida yang udah saya buatkan videonya ya sahabat tani, dan itu 1 jam loh sahabat tani khusus. Namanya seri pencampuran pestisida. Saya buatkan mulai episode 1, 2, 3, dan 4 gitu ya sahabat tani. Silahkan dipelajari deh, oke? Kemudian pemicu yang keenam yaitu pemupukan nitrogen yang berlebihan. Nah, ini yang paling banyak kita tuh nggak sadar ya sahabat tani.
Dan menurut penelitian Tarigan dengan judul penelitian pemberian jenis dan dosis pupuk terhadap tingkat serangan wereng coklat pada beberapa varietas tanaman padi, ditemukan fakta bahwa terdapat korelasi positif atau keterkaitan antara pemberian pupuk bernitrogen tinggi terhadap serangan wereng coklat sendiri. Dan Anda pastinya sudah nggak asing lagi kan apa aja kira-kira pupuk yang bernitrogen tinggi? Apa kira-kira? Pertama, urea ya sahabat tani dengan kandungan berapa persen? 46% nitrogen ya sahabat tani. Kedua, ZA atau amonium sulfat dengan kandungan nitrogen sebesar 21%. Dan yang ketiga, pupuk NPK Ponska dengan kadar nitrogen 15% serta pupuk-pupuk yang lainnya gitu ya sahabat tani. Dan celakanya ya sahabat tani, terutama di sini itu masih aja ada banyak banget petani yang mencampur urea dengan pupuk NPK Ponska pada masa generatif tanaman atau ketika malai padi udah mulai keluar gitu ya sahabat tani. Dan ini saya bilang nitrogennya itu double ya sahabat tani, oke? Double. Nah, inilah yang justru membuat hama wereng itu jadi menari-nari kegirangan ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena tanaman padi kita pada masa generatifnya penuh dengan nutrisi yang disukai oleh wereng coklat itu sendiri. Padahal pada masa generatif ini, tanaman justru membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium sebagai unsur hara yang dapat meningkatkan kualitas bulir pada tanaman padi kita. Dan menurut penelitian Tarigan ini, terdapat korelasi negatif atau ketidakketerkaitan antara pemberian pupuk berkalium dengan keberadaan wereng coklat. Yang artinya pemupukan berkalium misal seperti KCL ya sahabat tani dengan kandungan kalium berapa persen? 60 ya sahabat tani. Atau pupuk MKP dengan kandungan kalium sebesar 34% dan fosfor sebesar 52%, nggak bakal menambah populasi dari wereng coklat itu sendiri. Dan akan lebih baik ya sahabat tani kalau kita tambahin pupuk yang banyak unsur hara mikronya ya sahabat tani, itu pasti bakalan tambah sip deh. Nah, berdasarkan 6 pemicu yang udah kita kemukakan tadi ya sahabat tani, maka Anda dapat menentukan strategi atau pengelolaan tanaman Anda yang sesuai gitu ya sahabat tani. Misal pertama ya sahabat tani, tanamlah benih yang tahan terhadap wereng coklat. Dan informasi benih apa aja yang tahan terhadap wereng coklat, maka saran saya silahkan komunikasikan dengan PPL Anda. Kemudian pada saat sering terjadi hujan ya sahabat tani, maka hindarilah pemupukan yang nitrogennya itu tinggi. Apalagi melakukan pencampuran dua pupuk yang sama-sama mengandung nitrogen juga gitu ya sahabat tani. Dan ini yang paling penting ya sahabat tani, yaitu lakukan pengamatan secara berkala pada lahan pertanian Anda. Jika sudah mulai terlihat ada sedikit populasi wereng, maka cek juga keberadaan musuh alaminya ya sahabat tani. Seperti misal jenis laba-laba, kemudian kepik misalnya ya sahabat tani, kemudian jenis yang lain. Dan kalau perlu segera koordinasikan dengan PPL Anda ya sahabat tani, atau koordinasikan juga dengan pengamat hama biar jadi lebih akurat ya sahabat tani dan lebih tepat dalam melakukan pengendalian atau penanganannya gitu ya sahabat tani. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan insektisida apa yang dapat mengendalikan wereng coklat itu sendiri. Langsung saja ya sahabat tani, ini dia, silakan. Nah, ini dia ya sahabat tani, berbagai pestisida yang bisa sahabat tani pilih dalam upaya pengendalian wereng coklat. Dan saya sarankan itu jangan melakukan pencampuran pestisida, karena jika salah dalam melakukan pencampuran ini bakalan berakibat fatal, di mana hama bisa menjadi resisten, juga bisa jadi musuh alami dari wereng atau hama itu sendiri, itu bisa jadi mati ya sahabat tani. Dan saya saranin juga ya sahabat tani untuk melakukan perolingan atau rotasi pestisida berbeda berdasarkan kode cara kerjanya. Dan untuk penanganan lebih lanjut ya sahabat tani, maka silahkan berkomunikasi dengan PPL ya sahabat tani, atau dengan pengamat hama atau PHP di tempat Anda gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita soal wereng coklat.
Dan jika ada pertanyaan atau kritik maupun saran, maka silahkan tuliskan di kolom komentar aja ya sahabat tani. Karena jika sahabat tani tanya di Facebook kah misal, apa kirim email kah misalnya, apa kirim di Instagram ya sahabat tani, itu pasti nggak bakal kebalas semua ya sahabat tani. Maka silahkan jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, maka silahkan tuliskan di kolom komentar aja ya sahabat tani. Insya Allah saya tuh bakal balasin ya sahabat tani satu-satu melalui komputer yang ada di belakang saya ini ya sahabat tani. Lebih enak daripada pakai HP gitu ya sahabat tani, oke? Dan terima kasih banyak udah nonton sampai habis ya sahabat tani. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang lainnya sahabat tani, biar manfaatnya itu jadi lebih banyak lagi, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani, saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Terima kasih, saya undur diri dulu. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Kita ketemu dalam video yang selanjutnya ya sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.